Ya, jadi kalau ada yang nanya, kita bisa buat dia keluar suaranya. Tapi kalau cuma mau nanya, dia bisa chat di sini nanti. Oh iya, iya. Terus ini kalau ini presenter owner, berarti kalau aku ada satu orang lagi. Oh ya udah bisa nih. Oke. Kita ketemu lagi dengan tamu yang spesial banget, Mbak Sinta Utami. Halo. Ya, semangat nih hari ini bisa datang ke tempatku. Kita webinar bareng. Oke, Mbak Sinta Utami ini kemarin habis di interview sama Deddy Corbuzier ya. Gimana ceritanya? Mungkin bisa cerita sedikit di interview. Apa mungkin banyak yang belum tahu gitu. Iya sih kemarin baru tayang di Hitam Putih ya kan ya. Paling cerita sharing tentang perjalanan saya ya kan. Perjalanan saya terus keliling Nusantara. Kemana aja tuh? Ke Nusantara 34 provinsi, tapi karena ini keliling Nusantara, kalau Kalimantan kan ada Malaysia juga ya, sama Brunei, jadi saya masuk juga. Oh ke situ juga? Oh oke. Berarti ngurus itu pakai visa juga ya? Enggak, kalau kan dia ASEAN kan, jadi enggak. Cuman kalau motor harus pakai carnet de pasos ya. Oh oke. Ada namanya carnet de pasos untuk paspor buat motor. Oh oke, jadi bisa masuk ya, bisa ya. Seru banget. Jadi tadi rutenya mana aja tuh? Rutenya awalnya saya dari Pekanbaru, Jambi, Palembang, nyebrang Bangka, nyebrang Belitung, terus saya ke Jakarta, terus Pontianak, Entikong, Kucing, Sibu, Miri, Brunei, Kota Kinabalu, Sandakan, Tawau, Tarakan, Berau, Sangatta, Samarinda, terus apa ya? Samarinda, dari Samarinda Balikpapan, terus saya ke Tenggarong, terus saya ke Palangkaraya, Banjarmasin, Batu Licin, Sulawesi, Makassar, terus Kendari, Palopo, Toraja, Mamuju, Palu, Gorontalo, terus Manado, Bitung nyebrang ke menyeberang ke Ternate, terus dari Ternate ke Papua, sebenarnya dari Ternate ke Sofigi, terus ke Papua, terus saya ke Ambon, dari Ambon terus saya ke Lombok, Sumbawa, Kupang, Lembata, Alor, terus Surabaya, Bali, balik lagi Jawa, terus dari Surabaya, terus Semarang, Bandung, Jakarta, terus Banten, balik lagi Sumatera, Lampung, sampai akhirnya tuh terakhir Lampung, Bengkulu, Padang, Pekanbaru, Medan, Aceh balik lagi Medan, Pekanbaru nyebrang ke Kepulauan Riau, akhirnya balik lagi mumpangin Jakarta. Wah panjang banget ya. Itu berapa lama? 1 tahun 4 hari. 1 tahun 4 hari. Itu jadi benar-benar di jalan. Iya, benar-benar di jalan, nginep di mana-mana. Atau nginepnya datang ke rumah penduduk atau ada kenalan? Enggak sih, jadi kalau misalnya nginep tuh saya biasanya jadi kalau misalnya gini, jadi kalau di satu pulau tuh kayak kalau di Jawa jam 6 tuh udah mulai gelap ya. Kalau kayak ada Kalimantan tuh jam setengah 7 atau kayak Sumatera juga setengah 7 baru gelap gitu. Jadi kalau kita udah tuh gelapnya jam berapa, jadi 1 jam atau 2 jam sebelum gelap tuh biasanya saya tuh udah nyari-nyari tempat buat nginep gitu. Biasanya soalnya saya tuh bawa tenda juga kan. Dan biasanya kan banyak tuh tempat bapak-bapak supir truk yang berhenti. Jadi biasanya boleh nginep kan. Kalaupun nggak ada tuh kalau pepet banget. Saya nanya sama yang warga, Bu, saya boleh nggak pasang tenda di depan? Biasanya suka, ya udah masuk aja ke dalam. Kalau orang mikir kan aduh nih sendirian. Banyak sih kalau orang Indonesia baik-baik ya, maksudnya masih terbuka sekali gitu. Jadi dia nggak takut sama orang baru, nggak curigaan juga. Jadi masih banyak lah yang undang ke rumah. Baik ya, baik banget. Solo traveler sendirian. Iya. Naik motor modifikasi ya. Nah, boleh cerita sedikit nih tentang motornya. Motornya tuh kalau motor saya modifikasinya kurang bagus ya, karena
Waktu dulu tuh saya sok-sokan karena saya pikir kalau nantinya dipasang roda tambahan, jadi kayak waktu anak kecil belajar naik sepeda tuh pasang roda tambahan, jadinya nanti saya bisa lama-lama bisa jadi naik motor roda dua. Ternyata nggak bisa gitu. Tapi susah sih jadinya karena motor saya itu kalau kan ban di belakangnya tiga. Kalau misalnya ke bannya itu ngegantung, jadi udah motornya nggak jalan. Jadi harus pinter-pinter pilih jalan apa segala macam gitu. Jadi bisa stuck gitu. Iya bisa. Tiba-tiba karena dia yang jalan kan cuma roda tengahnya, kiri kanan cuma bantuan aja, jadi nggak jalan. Oh iya, iya kayak dulu misal waktu kecil belajar. Iya belajar. Oke. Jadi kayak stabilizer lah. Dan katanya bahaya juga ya kalau pakai. Bahaya karena harus hati-hati. Jadi dia tuh nggak sama. Jadi orang biasa naik motor roda dua, kalau naik motor saya susah. Karena dia pikirannya tuh, Mbak ini kok gini ya gitu. Karena cara bawanya beda gitu. Jadi harus belajar cara bawanya juga gitu. Kayak kalau belok harus pelan-pelan atau harus tahu tekniknya, badan kita harus dilawan, harus ikutan yang kayak gitu-gitu. Oh, jadi tahu ininya ya. Kita sambil ini ganti ini supaya lebih jelas. Terus tadi boleh cerita sedikit kenapa pakai motor modifikasi? Karena dulu gini, saya itu motor ini kan di Indonesia udah banyak banget yang pakai motor dan lebih gampang gitu kalau pakai motor karena jadi mobilisasinya tinggi gitu, karena jadi bisa kemana-mana, jadi bisa, dan ongkosnya juga jadi lebih murah. Lebih hemat lah gitu, dan enaknya itu karena kalau motor di Indonesia kan masih enak ya, jadi bisa masuk ke dalam, bisa berhenti. Saya kan jalannya susah, jadi kalau misalnya parkir motor, kalau parkir mobil kan kadang-kadang kendalanya gitu ya, suka cari parkir gitu. Nah kalau motor kan bisa di mana-mana. Terus mungkin bisa cerita sedikit, katanya waktu aku baca di blognya waktu umur 4 ya kena polio. Jadi waktu umur 4 tahun aku kena polio, terus udah gitu nggak bisa jalan sebulan. Jadi banyaklah terapi gitu, terapi apa segala macam. Akhirnya bisa jalan lagi, tapi nggak normal jalannya. Jadi nggak normal. Cuman kalau polio ini nanti setelah berapa puluh tahun kemudian kan ada namanya post polio syndrome tuh. Nah kalau sekarang itu kayaknya aku kena post polio syndrome karena gini. Karena kan postur kita udah nggak bener lagi ya gitu. Jadi kalau misalnya dipaksa jalan apa segala macam tuh pasti ada kerusakan otot baru apa segala macam gitu. Jadi ya harus jaga-jaga juga ya. Terus berarti ada post polio syndrome. Tahu juga berarti itu yang harus di maintain. Maksudnya bukan di maintain. Tapi nggak semua orang yang kena. Jadi post polio syndrome ini tergantung sih, kadang-kadang kan ada kerusakan otot baru tuh biasanya. Kalau biasanya tuh karena postur yang nggak benar gitu. Itu belum nggak tahu ya, belum dikategorikan post polio syndrome, kecuali ada kelemahan otot baru yang sebelumnya memang nggak ada. Jadi nggak semua orang yang kena polio bakalan kena post polio syndrome. Nah itu info baru sekalian belajar. Terus nah itu tadi kan perjalanannya, kita balik lagi tadi ke perjalanan yang jauh banget, 1 tahun 4 hari. Terus akhirnya diajukan ke Muri ya. Jadi dari awal memang pengennya tuh memang pengen buat rekor Muri. Jadi dari awal memang buat rekor Muri, jadi sebenarnya pengen ikut Guinness Record. Cuman Guinness World Record itu harus lama prosesnya dan sebagainya. Jadi antrian ininya tuh kalaupun kita mau cepat, jadi kalau kita mau cepat aplikasinya itu kita harus bayar lumayan banyak gitu. Jadi didahulukan gitu. Cuman memang prosedurnya gitu, ini bukan suap atau apa, jadi memang ada di websitenya gitu. Jadi lama ya kan, karena waktu itu aku daftarnya buru-buru, jadi atau aku tanya Muri dulu gimana prosedurnya, syaratnya apa aja, terus mereka kasih. Akhirnya ya udah pengen dicatetin ke Muri juga. Berarti udah punya target ya waktu sebelum mau mulai nih. Iya. Planning kemana-mananya? Enggak, jadi memang pengen seluruh Indonesia. Tapi biasanya bikin rute itu kalau misalnya udah di pulau tertentu. Jadi kalau udah sampai di pulau ini baru bikin rute gitu. Jadi nggak yang ada planning, tapi memang udah punya lah gambaran kasarnya mau kemana aja. Itu extend nggak sih? Maksudnya planning berapa? Oh banget, ya. Karena awalnya tuh budgetnya cuma cukup paling 3-4 bulan lah ya gitu. Nggak akan lebih dari itu. Kalau lebih dari itu nggak sanggup gitu, karena kan pakai uang tabungan sendiri ya, jadi nggak kebanyakan gitu. Tapi ternyata
pas di jalan banyak banget yang bantu gitu kan, dari 4 bulan setahun banyak ya itunya gitu, tapi banyak banget yang bantu dan akhirnya makanya bisa sampai selesai. Dulu tuh udah deg-degan banget gitu, takut aduh takut nggak jadi nggak selesai nih gitu, Takut di tengah jalan nggak bisa pulang gitu. iya. Tapi ya banyak banget lah orang yang bantu, maksudnya jangan takut karena kan kalau di jalan tuh aku percaya orangnya kalau misalnya, maksudnya kita positif thinking aja kali ya gitu, karena orang banyak yang tanya juga perempuan nggak takut ya jalan sendirian gitu, tapi kalau di Jakarta juga banyak kan kejadian gitu, jadi tergantung kita. Jadi harus tahu diri juga, harus tahu diri dalam artian kita harus tahu kondisi kita, harus tahu, harus oh ya mungkin memang sebagai perempuan tuh nggak mungkin ya gitu kalau misalnya ada ini daerah yang rawan misalnya, kan kita udah tahu ya pasti nanti banyak orang yang kasih tahu ini rawan gitu, kita masih hajar aja malam-malam, itu kan salah sendiri kan gitu, maksudnya bukan salah sendiri, cari bukan bahaya. jadi harus mikirin hal-hal yang kayak gitu juga gitu, jadi harus yang ya tahu diri, jadi tahu kondisi juga gitu, kalau kita capek dipaksain nanti juga nggak selesai kan gitu. Biasanya tuh kalau mulainya jam berapa jam? Aku nih morning personnya, jadi suka banget pagi, jadi kalau misalnya bangun pagi dan kalau di tempat orang kan nggak enak ya kalau misalnya Kita bangun siang udah ikut iya. Secara biasanya kalau di yang kayak di warung gitu, ya jam 4 pagi, jam 5 pagi udah bersih-bersih warung, udah buka-buka gitu kan ya, jadi kan nggak enak ya, jadi memang ikut bangun pagi juga. Jadi kalau terang tuh biasanya ibunya bilang, udah masih gelap jangan gitu, jadi kalau udah terang tuh langsung jalan. Jadi kadang-kadang jam 5 atau jam 6 gitu udah jalan. Tapi kalau berhentinya tuh jam 5-an tuh juga biasanya udah berhenti gitu. Paling ada beberapa kali yang kepepet memang jalan malam, dan itu pun orang-orang bilang Mbak berani banget ya jalan malam gitu, itu sendirian ya gitu ya, iya cuman karena kepepet ya jadi terpaksa gitu. Nah, kalau enggak sih enggak pernah takut juga, maksudnya takutnya tuh bukan takut satu mata ya, aku sadar diri gitu karena mataku nggak kelihatan gitu kalau jalan malam, jadi kadang-kadang kalau yang belokan aku lihatnya lurus kan bahaya ya kayak gitu. Dan lagi udah capek juga jadi nggak worth it lah kalau jalan malam kalau dipaksain. Yang bikin semangat apa sih nih sampai mau sampai bertekad untuk nyelesain itu? Iya, jadi dulu tuh waktu Kalimantan tuh kan dari Sumatera Kalimantan itu udah mau nangis, udah mau kayak mau nyerah gitu karena jalannya susah banget dan motornya tuh nggak fit banget gitu, jadi banyak banget motor rusak gitu. Tapi setelah ngelewatin Kalimantan jadi tambah semangat, ya ampun yang susah aja bisa gitu ya kan. Jadi yang lainnya tuh kata orang-orang sih dulu ditakut-takutin, iya nanti Sulawesi lebih susah lagi jalannya gitu, ternyata Sulawesi jalannya bagus gitu. Jadi nggak sesusah Kalimantan, kayaknya berasa yang udah Kalimantan udah susah banget kayaknya gitu ya kan, jadi udah nggak segitu-gitunya gitu. Mungkin dulu motivasinya gini, ada tuh teman deket aku tuh bilang gini, dulu kalau aku mau nyerah tuh dia bilang gini, Sinta tuh nggak ada orang yang bilang ini tuh gampang gitu. Nggak ada, memang kalau ini tuh gampang semua orang bakal ngelakuin hal yang sama. Jadi dia tuh selalu bilang gitu kalau misalnya aku tuh komplain gitu mau ya ini gitu, pokoknya komplain gitu ya kan, iya emang nggak ada orang yang bilangin itu gampang gitu, kalau misalnya gampang semua orang udah bakal ngelakuin hal yang sama, jadi udah nggak ada yang ini lagi gitu. Jadi mungkin motivasinya kalau aku tuh udah mulai sesuatu aja ya kalau nggak diselesain gitu ya kan ya. Dan lagi yang ketemu di jalan banyak orang yang terinspirasi dari situ tuh awalnya yang ternyata aku bisa menginspirasi orang banyak juga ya dengan perjalanan ini gitu. Dulu tuh nggak mau publikasi gitu, malu gitu ya. Nah terus ada ketemu banyak orang yang mereka bilang mungkin kita nggak butuh publikasi, tapi kami butuh orang-orang seperti Mbak Sinta biar bisa memotivasi gitu. Jadi ya jadi memotivasi Mbak Sinta aja bisa, kenapa kami yang ini nggak bisa gitu. Bukan dalam artian mereka harus jalan-jalan gitu. Intinya saya tuh ini kan mimpi ya gitu. Jadi semua orang kan punya mimpi. Jadi saya tuh pengennya orang-orang Indonesia tuh kalau punya mimpi itu gimana caranya diwujudkan, pasti ada caranya gitu. Kalau kita ada kemauan pasti lah ada jalannya gitu. Mungkin nggak yang oh iya mimpi sekarang pengennya besok dapat, ya mungkin nggak gitu ya gitu. Saya kan ini mimpinya dari SMA baru sekarang kecapean gitu. Jadi kalau mimpi pastilah ada jalannya gitu. Kalau kita memang ada kemauan ya. Kalau ada tekad, ada kemauan, pasti ada jalan gitu ya. Kalau kita semangat gitu ya. Ambil minum ya. Boleh, silakan. Oke. Karena tadi ceritanya terakhir ya sampai aus. Oke, berikutnya terus kalau waktu lewat daerah tadi ada hal yang menarik, ada yang
Banyak Seru. sih, karena saya tuh di daerah-daerah tuh juga kadang-kadang saya mampir kayak SLB atau kayak yang saya kan sukanya anak-anak ya, jadi kayak lebih ke tempat anak-anak lah gitu saya mampirnya gitu. Karena satu kali saya mampir tuh di Tawau tuh ada, jadi anak ini tuh stateless tuh apa ya, nggak punya kewarganegaraan. Jadi mereka anak-anak Indonesia atau anak-anak Filipina yang kerja di Malaysia dan ibunya orang tuanya kerja di sana, lahir di sana, tapi kan nggak punya akta kelahiran. Jadi bingung juga ya kan. Nah kebetulan di sana tuh banyak learning center gitu untuk ngajarin mereka, karena kan kebanyakan orang tuanya kerjanya di kebun-kebun misalnya, di sawah-sawah gitu kan, nggak ada sekolah ya, jadi harus gurunya yang datang ke sana gitu. Nah pemerintah Indonesia sih udah bagus ya, jadi nggak ngasih banyak guru ke sana yang dikirim ke sana gitu untuk ngajarin anak-anak ini gitu. Nah, saya banyak yang ke situ-situ, jadi mereka yang terinspirasi, jadi seru ya ceritanya gitu. Jadi saya justru yang terinspirasi sama mereka gitu kan, jadi karena belajarnya susah, belajarnya itu numpang gitu, jadi kayak nggak ada sekolah kan, jadi numpang kayak ada di gereja atau kayak di mana aja, di tempat yang aulanya masyarakat, pokoknya kayak gitu-gitu gitu. Jadi lebih yang terinspirasi sama mereka jadinya gitu. Mereka terinspirasi. Jadi sama-sama Terus kayak waktu kemarin itu saya juga pernah sempat mampir di SLB. Dia itu, tapi sayangnya tuh kalau di daerah kan SLB-nya tuh dari yang SD sampai SMA satu SLB aja gitu ya. Jadi anaknya udah pinter misalnya, tetap aja sekolahnya di situ gitu. Nah sayangnya itu gitu. Pengennya nih pemerintah sih lebih fokusnya ke daerah-daerah gitu, karena kan kasihan ya kalau mereka nggak apa namanya nih, nggak, maksudnya tuh udah bisa mampu ke inklusi misalnya, tapi tetap di SLB gitu ya kan gitu. Nah itu banyak anak-anak mereka tuh udah pinter-pinter, jadi kayak ada yang olahraganya, ada yang pemain sepak bolanya itu udah dikirim kayak ke luar negeri gitu buat tapi maksudnya pinter-pinter gitu. Jadi hal-hal yang kayak gitu sih kalau kata saya sih lebih sekalian lihat yang kayak gitu ya. Jadi lebih pengennya tuh, karena Indonesia ini mungkin ya sekarang lebih maju lah ya gitu, tapi kalau kayak SLB tuh kayak guru-gurunya bilang, iya mbak, paling apa sih pelajarannya di SLB cuma gini-gini aja gitu. Jadi nggak ada yang, soalnya tenaga pengajar kurang, terus kayak gitu mungkin ya itu pelatihan apa segala macam. Jadi guru-gurunya mungkin awalnya bukan buat guru SLB juga gitu, tapi mereka terpaksa harus ngajar di SLB karena nggak ada guru lagi kan. Jadi hal-hal yang pengennya sih berharapnya sejak undang-undang disahkan ini kan lebih ini lagi lah ya, pemerataan hak. Iya bener. Iya karena kasihan banget, karena kayak dulu saya waktu kecil tuh banyak orang yang ngira gini, karena polio ini hampir cerebral palsy kan, hampir mirip ya. Nah kalau anak cerebral palsy aja kan ada tuh yang misalnya fisiknya disable gitu, tapi secara mental kan nggak semua anak cerebral palsy terganggu ya mentalnya gitu. Nah itu yang kasiannya, karena kan disamaratain dulu waktu saya kecil tuh, ya udah masuk SLB aja. Kebetulan orang tua saya nggak mau, karena toh ini memang cacat fisiknya, tapi secara intelijen enggak. Jadi apa namanya nih, banyak anak-anak yang kayak gitu akhirnya dimasukin aja, kan kasihan ya kan gitu, karena jadinya mereka nggak berkembang gitu. Saya waktu kecil juga gitu, ya udah masukin SLB aja kata orang-orang gitu. Cuman kan kasihan kan, karena kalau anaknya intelijensinya, karena kebanyakan orang cuma fokus kayak ke intelijensinya rendah, oke, masuk SLB kan. Jadi kasihan gitu jadinya gitu. Jadi berharapnya pengennya pemerintah lebih fokus lah gitu. Mungkin susah karena Indonesia besar sekali ya gitu. Tapi mungkin pelan-pelan kali ya. Jadi kalau SLB itu nggak cuma yang satu SLB itu aja. Kalau di kota kayak di sini Jakarta ada lah pasti ABCD ya. Kalau di kota-kota besar, bikinnya tuh yang rata lah, karena banyak pelosok. Kan anak-anak susah sih, jadi kayak anak-anak di daerah juga cari terapinya susah, karena kan harus ke kota gitu, karena nggak mungkin lah biaya juga gitu ya kan ya. Jadi hal-hal kayak gitu tuh pengennya pemerintah tuh kasih pelatihan atau gimana lah gitu caranya supaya bisa ini ya, lebih membantu anak-anak. benar. Dan juga penyandang disabilitas yang lain mungkin supaya tadi tidak dibatasi gitu. Benar. Hanya karena kekurangan fisiknya atau ada disabilitasnya, jadi jangan dibatasi bahwa dia tidak bisa mendapatkan pendidikan yang seharusnya. Jadi kalau dulu zaman saya itu banyak banget diskriminasinya ya kan.
Jadi dari masuk sekolah nggak diterima gara-gara dulu sampai orang tua saya tuh kalau saya mau masuk sekolah itu jadi cuman bawa berkas apa segala macem, mereka yang daftar, saya tuh nggak ditunjukin. Jadi karena pas dia bilang udah diterima, saya baru ditunjukin. Karena pernah saya ditolak masuk sekolah walaupun udah lulus apa segala macem, tapi saya ditolak masuk situ karena saya cacat gitu. Jadi hal-hal yang kayak gitu. Mungkin kalau dulu, mudah-mudahan sekarang udah berubah ya gitu. Cuman kalau dulu banyak banget. Dulu zaman saya tamat kuliah tuh mau cari kerja tuh banyak banget diskriminasi gitu. Kalau misalnya mereka tahu saya cacat tuh kelihatan gitu. Jadi pernah satu kali tuh bener-bener yang terbaik banget bilangnya itu nggak mungkin kerja di sini katanya gitu. Di sini tuh lantai gitu ya kan. Nanti kamu gimana naik tangga? Itu saya bilang, Pak, saya sekolah dari waktu SMP juga lantai 4 gitu. Jadi nggak ada lift atau apa ya, memang naik tangga gitu. Tapi mereka tetap yang maksudnya secara terbuka gitu ya, nggak mungkin gitu ya. Jadi hal-hal yang kayak gitu tuh pengennya perlindungan dari pemerintahnya gitu. Perlindungan dari pemerintah untuk menjamin bahwa mendapatkan hak yang seharusnya. Iya, benar. Yang sama. Tapi maksudnya banyak yang apa namanya, mungkin karena Indonesia besar juga gitu, kayak harusnya pengennya tuh tempat-tempat umum gitu, karena mungkin saya banyak banget yang ngobrol-ngobrol sama yang disable lainnya itu, mereka lebih yang kayak, oh ya saya juga bisa kok naik motor, saya juga pernah, cuman mungkin susah karena fasilitasnya nggak ada. Kalau kita berhenti mau pipis misalnya, itu ada tangga atau apa, nggak ada toilet buat disable-nya, jadi kan susah ya. Jadi hal-hal yang kayak gitu tuh yang pengen pemerintah diperhatikan gitu. Sebenarnya orang dengan disability itu mereka tuh bukannya beban sebenarnya. Kalau ada fasilitasnya kan mereka bisa juga mandiri kan. Betul. Iya. Jadi kalau mendukung fasilitasnya, tadi selain bisa memenuhi hak-hak, juga bisa memandirikan gitu. Iya, jadi sebenarnya kita ini bukannya orang dengan kebutuhan khusus ya kan. Kalau kebutuhannya terpenuhi kan toh kita jadi bisa ini sendiri ya gitu, jadi lebih mandiri. Aktualisasi diri. Iya, benar. Iya. Oke, gitu. Benar. Bisa. Oke, seru banget. Ini baru kita tadi bahas dari perjalanan sampai ke hak-hak orang penyandang disabilitas ya. Oke, mungkin ada tadi udah cerita sedikit tentang hambatan waktu masa kecil gitu ya. Apa sih yang bikin semangat nih? Oke, orang nggak bisa menilai saya dari disabilitas nih, saya harus tunjukin. Gimana? Ada dulu tuh dokter saya bilang gini, Sinta kamu mau buktiin apa lagi sih gitu. Dulu dokter saya bilang gitu. Terus tapi saya tuh gini, mungkin adalah saat-saatnya down gitu. Banyak orang tuh yang gini, orang melihatnya oh dia banyak orang yang disabilitas tuh nggak ada dampingan psikologinya. Jadi sebenarnya mereka butuh gitu, karena walaupun tampilan di luarnya mereka percaya diri, kayak maksudnya well adjusted kelihatannya, tapi pasti ada saat-saatnya down. Karena saya sendiri saya nggak bohong gitu, karena dulu juga saya ada saat-saatnya saya tuh yang down banget dan maksudnya tuh saya terganggu secara maksudnya psikologi gitu. Cuman mungkin karena saya juga jurusan psikologi, jadi saya banyak belajar gitu, jadi banyak terapi diri sendiri dan segala macam. Karena kita nemuin akhirnya gitu, nemuin gimana caranya supaya karena gini, dulu saya pernah didiagnosis tuh saya major depression with suicidal tendency. Jadi ada di saatnya tuh yang kita itu lama terapi ya kan, nggak cocok sama psikiatris, ganti obat nggak cocok apa sih. Akhirnya itu saya menemukan di diri saya gini, saya maksudnya mereka kepikiran pengen mati gitu, tapi nggak mau bunuh diri gitu. Tapi maksudnya tuh kepikiran pengen mati gitu. Tapi maksudnya tuh pada saat ada satu titik di hidup saya mikirnya gini, saya nggak akan mati di dalam waktu dekat. Gimana caranya saya meneruskan hidup saya? Jadi saya mikirnya tuh gimana caranya supaya saya meneruskan hidup saya. Jadi perjalanan itu juga menurut saya sebagai terapi gitu. Karena saya mikirnya tuh saya harus belajar dari orang lain gitu. Kalau misalnya orang nggak bisa
nerima keadaan saya harus berpikir gimana caranya supaya saya tuh gimana sih pemikirannya saya gitu. Jadi saya harus belajar dari orang-orang gitu. Jadi saya mulai yang makanya itu bergaul dengan orang-orang, lihat segala sesuatunya itu dari cara orang itu, dari cara pandang mereka. Jadi mulai dari situ, jadi perjalanannya sebenarnya tuh kayak terapeutik juga buat saya gitu, karena lebih ke jadi lebih banyak belajar gitu, lebih banyak lihat hal-hal yang saya syukuri gitu. Jadi lebih apa ya, lebih mungkin jadi lebih percaya diri juga gitu, karena ternyata setelah saya pikir-pikir gitu, dan banyak teman-teman saya yang bilang gitu setelah perjalanan selesai, nggak semua orang loh bisa ngelakuin ini gitu. Jadi itu kayak pembuktian ke diri saya tuh, saya ini bukan, saya dulu mikirnya saya ini bukan siapa-siapa gitu, karena banyak anak-anak disabilitas itu yang diharapkan gitu mereka bisa kayak, oh iya kalau buta bisa nyanyi atau bisa main piano jago, jadi kayak gitu ya. Banyak orang bilang ke saya, mbaknya bisa apa gitu. Dulu saya mikirnya, jadi saya diperlakukan kesannya tuh nggak bisa apa-apa karena saya nggak gitu, saya nggak bisa nyanyi, nggak bisa yang kayak gitu-gitu kan. Nah, tapi ternyata bukan itu aja gitu. Jadi kayak dulu saya nggak nyangka saya bisa seperti ini gitu, sampai bisa selesai. Terus setelah dipikir-pikir yang normal aja nggak mungkin. Banyak kan kita nggak bisa keluar dari zona nyaman kita ya gitu. Jadi kayak tidur di mana-mana atau ngadepin kalau motor rusak atau gimana kan banyak ya, maksudnya kayak perempuan-perempuan masih yang aduh gimana ya, atau takut ya atau apa kayak gitu-gitu. Jadi ternyata menurut saya, oh iya saya spesial, tapi maksudnya spesialnya tuh ternyata saya bisa ya gitu ngelakuin ini semua. Jadi maksudnya jadi menambah percaya diri saya gitu. Tapi bagus banget ya. Jadi kadang kalau apa namanya, dalam misalnya kalau belajar untuk tentang depresi tadi ya, orang yang punya keinginan untuk mengakhiri hidup biasanya dia apa namanya, dia tuh pengen mengakhiri penderitaannya dia gitu, apa yang dia. Jadi sebenarnya kadang-kadang orang depresi itu macam-macam ya kan. Jadi kadang-kadang saya tuh suka sedih gitu kalau misalnya depresi, orang suka bilang, iya banyak doa nanti hilang depresinya. Jangan bilang gitu sama orang yang depresi. Karena maksudnya banyak doa gitu. Karena orang itu udah berdoa gitu. Kayak misalnya gini, orang yang pengen oh iya, belum dapet anak kayak gitu. Orang itu juga pengen kok punya anak gitu ya kan, gak usah ditanya-tanya lah gitu ya kan ya. Jadi hal-hal yang kayak gitu, jadi sama kayak depresi tuh. Karena kan ada juga penelitiannya, depresi ini tuh ada yang depresi dari kecil gitu. Emang anak itu kenapa sih kok bisa depresi? Orang mikirnya gitu kan. Tapi orang kan nggak tahu ya gimana caranya, ada hormon imbalance dan sebagainya gitu. Jadi kita kan nggak tahu, yang kita tahu tuh dia depresi. Oke, gimana cara ngadepinnya gitu. Jadi kalau depresi ini tuh jangan bilang oh ya harus banyak-banyak ini nih doa nanti hilang depresinya gitu. Ya kan dia juga udah berdoa kayak minum obat gitu ya, pusing langsung minum obat. Banyak orang-orang yang jadi nggak mau berteman sama orang depresi karena apa sih lu sedih terus gitu ya kan, selain gitu ya kan. Nah kadang-kadang kita nggak tahu, jadi depresi itu kadang-kadang tiba-tiba lagi di jalan misalnya tiba-tiba nangis sendiri gitu. Jadi kayak memang hormon kita nggak stabil. Aku nih kenapa ya, yang kayak gitu-gitu kan. Nah hal-hal yang kayak gitu. Jadi kalau misalnya ngadepin orang yang depresi itu emang susah sih kadang-kadang. Kalau misalnya dia terlalu larut sama depresinya, nggak ditarik keluar tuh terus-terusan aja. Karena depresi itu kayak manipulasi ya di otak kita gitu. Apapun yang kita lakukan bagus, menurut kita penilaian persepsi kita pasti kita tuh nggak kayak gitu. Jadi pasti ada aja lah caranya kita tuh buat. Jadi dia tuh kayak manipulatif banget di otak kita gitu. Jadi kayak kalau misalnya ini tuh, oh kamu tuh nggak worth it, kamu tuh nggak ini, pasti dia selalu bilang yang kayak gitu-gitu. Negatif ya. Omongan yang negatif. Walaupun gitu. Kita misalnya ada achievement apa gitu ya, tetap aja gitu pasti tetap kita melihatnya nggak gitu kan secara kita pribadi gitu. Jadi kalau misalnya depresi ya paling banyak tuh ya support ya gitu. Memang susah ya ini. Jadi nggak yang harus yang kalau dia mau ngomong ya kita tanya gitu. Kalau misalnya dia nggak makan ya kita ajak makan. Makanya hal-hal yang kayak gitu. Tapi maksudnya jangan yang sok-sok yang jadi menasehati karena takutnya di persepsinya tuh jadi beda gitu ya kan. Jadi terimanya lain. Dia mempersepsikannya karena kan otaknya dia ini udah nggak bisa melihat segala sesuatunya itu udah dimanipulatif ya karena depresinya ini gitu. Dan saya tuh pengennya tuh orang-orang lebih tahu gitu tentang depresi gitu karena di Indonesia mental health kayak
stigma yang negatif banget gitu ya. Padahal semua orang Iya, aku ada rasa lah ya ya. pasti ada lah sekali dua kali pernah depresi. Iya, jadi kayak dulu tuh saya ingat pertama kali ke psikiater tuh karena dirujuk sama dokter suruh ke psikiater. Jadi itu di rumah sakit yang terkenal di Bandung dan udah gitu ada satu kebetulan nunggunya kan di ruang tunggu ya, dan di ruang tunggu itu ada satu dosen dari universitas terkenal juga gitu. Terus dia bilang, banyak lagi nunggu apa? Oh ya lagi nunggu dokter, teman dokter mana? Ini ke psikiater. Oh kenapa? Dia gitu kan ya. Dia kesannya tuh kayak gila gitu gitu. Jadi kesannya tuh saya kayak gila gitu. Padahal tuh ibu itu kan dosen dari universitas terkenal ya, maksudnya menurut saya berpendidikan gitu. Dan banyak orang-orang yang nggak tahu gitu kalau misalnya gangguan neros saraf, iya bukan, jadi kayak ya kecemasan iya kecemasan gitu, jadi itu tuh semua orang ngalamin lah gitu ya. Jadi kalau nggak semua orang yang psikiatris tuh gila, tapi banyak stigmanya tuh orang yang pergi ke psikiatris atau pergi ke psikolog tuh gila gitu, ekstrimnya gitu ya. Itu ibu tuh bilang gini, tapi nggak kelihatan ya gitu. Oh ada ini tetangga saya juga gitu, tapi nanti suka nangis-nangis sendiri gitu, jadi kelihatannya normal. Jadi oh maksud ibu saya gila gitu. Jadi maksudnya kayak gini, saya sih cuma senyum-senyum aja gitu, karena memang banyak orang yang nggak paham gitu. Kadang-kadang kan tekanan kerja atau misalnya itu kan nimbulin stres ya, jadi orang butuhlah konsultasi ke psikolog atau apa gitu, karena cuma buat sharing atau curhat, karena kan semua orang bisa paham ya gitu. Dan juga kalau ke psikolog, psikiater atau misalnya konselor itu kan maksudnya dukungannya secara profesional. Iya. Jadi ya seperti curhat tapi ya lebih profesional. Kalau tadi kan misalnya ke teman juga misalnya temennya lagi stres juga atau lagi apa atau lagi punya pengalaman yang nggak enak juga, dan mungkin dan jawabannya mungkin lebih objektif. Betul. Jadi jadi mungkin nggak jawaban, jadi teman sharingnya tuh lebih objektif gitu. Jadi kita kan kalau ke teman pasti dia pro kita atau gimana gitu, nggak objektif gitu. Kalau misalnya ke yang profesional kan kita mungkin lebih jadinya lebih karena dia objektif, kita juga bisa melihatnya jadi subjektif kan gitu. Ngebantu melihat lagi secara iya, betul. Nah itu berarti catatan kalau kita ngerasa ada misalnya cemas tinggi atau sedih atau marah yang kita nggak proses ya itu ajakan ya sebetulnya invitation, ajakan undangan untuk kita proses. Namanya manusia pasti punya perasaan, ya nggak ada yang nggak punya perasaan. Berarti kalau kita udah merasakan itu adalah dimana tanggung jawab kita untuk proses itu. Dan salah satu tanggung tadi Mbak Sinta dengan cara traveling itu. Iya, saya traveling. Dulu saya juga volunteer karena saya mikirnya dulu orang bilang, oh iya mbaknya bantu orang ya volunteer. Saya bilang anak-anak ini bantu saya sembuh gitu. Jadi karena kayak karena kalau iya, jadi mutualisme. Jadi orang bilang, oh iya kenapa sih volunteer gitu? Karena kalau saya sih mereka yang bantu saya gitu, saya yang bantu mereka gitu. Jadi tergantung sih, jadi cara-cara orang mungkin kalau untuk memotivasi diri sendiri mungkin kuncinya gini, ada satu titik mungkin kita sadar diri sendiri mau ngapain nih gitu ya kan. Jadi itu sih sampai ke titik itu mungkin proses juga kali ya gitu. Jadi kalau saya sih dulu apa ya prosesnya mungkin karena saya mikirnya aduh saya nggak mau kayak gini lagi gitu kan ya, jadi proses juga gitu. Jadi gimana caranya sembuh ya, segala macam sih, beda-beda tiap orang, beda-beda ya gitu, nggak harus semuanya traveling atau apa gitu, nemuin aja sendiri ya, cari yang apa yang kita suka. Iya, orang kan suka mungkin ada yang suka art, suka nari, macam-macam sih. Sip-sip, kita mau cek dulu nih ada yang nanya enggak gitu ya. Oh tidak ada, ya nggak apa-apa. Kita lanjut lagi. Nah tadi kan pas jalan-jalan itu ya banyak orang yang bantu. Nah ini kita bicara masalah topik yang agak sensitif. Sensitif apa? Karena kalau tidak sesuai kan kita membantu gitu kan. Maksudnya ini dari dua perspektif nih. Nah ini pas banget kita diskusi karena kan kalau Mbak Sinta mewakili penyandang disabilitas yang tahu mana meminta atau menjelaskan kepada orang yang misalnya tidak disabilitas gimana cara bantu gitu kan. Nah aku juga belajar nih gimana kan
kita sebenarnya pengen banget bantu, tapi kadang cara bantunya nggak sesuai, malah jadi nyusahin. Nah, itu gimana tuh? Jadi kalau kayak saya jatuh, saya tuh nggak bisa dibangunin gitu, kecuali orangnya bisa dari belakang gitu ya. Karena kalau saya tuh bisa jalan karena lutut saya bisa kunci gini. Jadi karena dikunci jadi tegak gitu. Jadi tegak. Jadi saya tuh kalau misalnya jatuh, saya harus bangun sendiri karena saya harus bantuin lutut saya ini. Jadi kalau orang pegang tangan saya kan nggak kunci lutut saya malah gitu. jadi Jadi kalau misalnya, jadi hal yang kayak gitu. Karena kalau misalnya orang disabilitas itu biasanya kan udah kepikiran gitu, oh nggak bisa lewat situ, jadi harus udah mikir gitu gimana cara lewat situ. Dan kalau misalnya mereka nggak bisa, pasti mereka minta tolong ya kan. Nah jadi mendingan kalau memang mau bantu, kita tanya butuh dibantu nggak, mau dibantu nggak, jadi kita tanya dulu gitu. Jadi walaupun mereka jatuh, gimana cara bantunya, mending kita tanya, karena kan setiap orang dengan disabilitas itu beda-beda ya. Jadi mendingan kita tanya gimana caranya, pasti dia kasih tahu. Jadi tolong pegangin ini, tolong pegangin, jadi lebih baik tuh nanya gitu, tanya dulu gitu, jangan so tahu. Iya, jadi mendingan kalau karena kan orang udah panik aja kalau lihat kita jatuh, pengen bantu, ya. Kayak kalau misalnya saya kan sering banget jatuh ya, kalau misalnya saya jatuh tuh pasti orang udah yang panik aja gitu, pengen bantuin gitu. Cuman lebih baik tuh nanya gitu, apa yang bisa saya bantu gitu. Jadi nanti pasti dia kasih tahu kan caranya, karena setiap orang pasti beda-beda gitu. Jadi satu, tanya dulu gitu ya, jangan so tahu. Maksudnya tujuannya bagus mau bantu, tapi bantunya yang membantu adalah yang sesuai gitu kan, sesuai dengan kebutuhannya yang mau dibantu. Dan oke, satu tanya dulu ya, tanya. Dan setiap orang beda. Kalau tadi kan Mbak Anta tanya dulu nih bantunya gimana gitu ya. Misalnya kalau penyandang misalnya tunanetra juga pasti kan bantunya jangan ditarik gitu kan. Benar, karena kan pasti dia tuh tongkatnya juga yang kayak pasti dia udah punya hitungan langkah atau apa mungkin ya. Jadi pasti udah ini ya, karena kita serem ini nanti ketabrak bapaknya atau apa gitu kan ya. Kan kasihan gitu. Jadi mendingan kita bilang dulu gitu misalnya mau bantu, karena kan orang beda-beda ya. Iya, yang saya belajar itu kalau penyandang misalnya tunanetra, biar dia yang pegang tangan kita, gitu kan, jangan kita yang tarik, karena dia nggak tahu, maksudnya di depan itu gimana gitu kan. Jadi kalau dia yang pegang, dia punya kendali. Mungkin itu kali ya. Kenapa kita harus tanya dulu, karena memberikan rasa itu tadi ada kontrol gitu kan. Iya. Tapi kalau dibantu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, jadi hopeless itu enggak jadi gimana sih, gimana jadi kesel? Jadi dia mungkin bukan kesel, jadi mungkin karena dia juga jadi bingung gitu, karena gimana kan caranya? Jadi kan ini jadi kemana lagi nih? Jadi karena dia kan pasti udah punya hitung-hitungan kan, jadi malah bantuin yang mau bantu. Karena kan dia pasti udah, oh di jalannya segini, hitungan langkahnya segini, gitu kan. Jadi tiba-tiba kita tarik, dia kan jadi keluar dari zonanya dia kan, jadi pasti dia mikir gitu, ini jadi kemana lagi, jadi bingung kan, jadi malah susah ya. Berarti itu tadi ya, berarti kalau di jalan sama Mbak Sinta terus dia jatuh, tanya dulu yang pertama ya, tanya mau bantunya gimana. Saya biasanya suka bilang, Pak saya nggak bisa dibantuin, sesuai gitu. Jadi kalau kecuali tempatnya licin banget atau apa gitu, pasti saya bilang lah kalau misalnya butuh dibantuinnya di mana, karena kita pasti udah ngerasa gitu. Dan bukannya sombong atau gimana, bukannya so bisa atau gimana, tapi kita punya cara sendiri. Bener, gitu ya. Karena banyak orang yang ngira kadang-kadang mau bantuin itu udah yang sok-sokan, dia nggak mau dibantu gitu, dibantu cuman karena jadi dibantu jadi nggak bisa, jadi nggak bisa berdiri. Seru banget. Terus ini ada rencana mau jalan kemana lagi katanya? Bentar lagi mau Asia Tenggara. Aduh, seru banget. Kemarin udah Indonesia, udah Malaysia juga ya. Tapi Malaysianya kalau yang buat Malaysia ya. Kalau ini nanti rencananya kemana Asia Tenggara? Jadi rute yang saya bikin itu dari Singapura, Malaysia, Thailand, Kamboja, Vietnam, Laos, udah gitu Myanmar mungkin. Myanmar ini masih agak ragu-ragu karena prosedur dan sebagainya di sana ya kan. Myanmar, terus udah gitu balik lagi. Tergantung dananya. Nah ini berhubungan dengan dana, teman-teman yang mau support, sekarang nih gimana nih cara ngubungin Mbak Sinta nih supaya boleh bisa ke website saya limitedvideolimits.com
atau fanpage Facebook juga, Instagram sama, itu Without Limits. Nah itu, jadi kalau mau bantu, ini udah dikasih tahu caranya. Ya salah satunya caranya adalah dengan support, misalnya kasih donasi itu berguna banget, ya kan? Apalagi bisa sampai untuk support biaya yang Asia Tenggara kan. Seru banget. Jadi jangan lupa klik atau buka Limited Without Limits. Limited Without Limits, terus fanpage-nya juga ada. Iya, Limited Without Limits. Kira-kira biaya yang dibutuhin berapa sih? Biaya pasarnya? Saya kurang tahu ya, cuma bikin budget sih sebenarnya. Cuman ini kan untuk sponsor yang besar ya kan ya, mungkin sekitar 200 mungkin, karena target saya sekitar 5 bulanan mungkin. Karena kan nggak bawa motor juga, jadi kalau misalnya saya pengennya nanti itu kan, karena kalau yang kemarin kan keras banget gitu, kalau kayak misalnya jalan-jalan tuh kemarin tidur di mana-mana di Indonesia emang lebih gampang. Kalau saya masuk Malaysia tuh lebih susah untuk tidur di mana-mana. Jadi kalau ini karena yang bikin budgetnya besar, karena harus nginep di hotel dan sebagainya. Jadi mungkin itu yang bikin hotel lebih aman kan kali ya. Dan itu hanya kan kalau yang murah itu mungkin nggak ada parkirannya gitu dan sebagainya. Karena kalau ini bawa motor kan jadi harus mikirin parkirannya juga. Jadi hal-hal ini. Sip. Aduh, sukses banget nih. Nanti semoga lancar, banyak yang donasi karena lihat video ini. Terus, oh iya, ada satu lagi sebetulnya yang menurutku penting juga nih, advokasi tentang parkir. Tadi kan bahas parkir tuh, gimana tuh? Jadi yang kalau parkir susah juga karena gini. Kayak misalnya nih Bandara Soekarno-Hatta aja tuh, itu parkirannya tuh ada yang buat drop off sama pick-up-nya buat yang disable, tapi motor nggak boleh masuk. Dan kalaupun motornya harus diparkir di parkiran motor, biasanya tuh nggak muat gitu, karena kecil tempat masuknya gitu. Dan yang kayak gitu. Dan yang terbaru tuh saya baru dari Point Square kemarin Minggu. Jadi di situ ada tempat Square. Iya, Point Square. Jadi di situ Point Square ini saya suka sekali. Point Square, maaf, Point Square. Blok M Plaza. Jadi iya, jadi Point Square juga sih. Jadi mereka itu ada tempat memang untuk disable. Disable parkingnya memang sudah ada gitu. Tapi di Point Square itu disable parkingnya itu ditulis, nanti ada tulisannya. Jelas-jelas itu ada lambangnya buat disable parking. Tapi ntar ada tulisannya di sini khusus parkir motor gede. Nah kayak kemarin tuh saya di kayak Blok M Plaza, saya ada fotonya. Jadi itu karena mungkin penuh hari Minggu mungkin ya, jadi penuh. Jadi di parkirnya itu mobil juga diparkirin ke situ gitu. Walaupun ada satu space gitu. Sebenarnya kalau yang naik kursi roda, kenapa disable parking yang itu tuh harus besar gitu? Karena orang yang naik kursi roda kan butuh banyak space. Nah, jadi makanya gitu, jangan parkir di tempat yang parkiran untuk itu. Dan banyak sekali fasilitas umum di Indonesia itu belum ada bisa gunakan, kalaupun ada bisa lakukan. Iya benar, karena banyak yang mikir tuh nggak ada yang parkir di sini juga gitu. Tapi kan kalau tiba-tiba ada yang datang beneran disable dan mereka jadinya susah gitu. Karena kan dibikin disable parking biar aksesnya dekat kan gitu. Kalau kita nggak disable parkir di situ kan maksudnya kasihan kan yang disable. Jadi yang kayak gitu sih paling kalau di kesannya tuh kalau di Indonesia baru bikin parkir tuh jadi kayak cuman syarat aja gitu. Jadi tapi belum ada benar-benar kayak misalnya gini, kita kan nggak bisa juga nyalain security ya. Security kan harusnya tuh udah di training sama manajemen kan. Jadi misalnya manajemen. Jadi kalau dia nggak punya sistem untuk. Jadi kalau misalnya kita marah-marah sama security ya kasihan juga bapak-bapak itu karena mereka nggak di training sama manajemennya. Jadi kalau harusnya marahnya tuh ya sama yang manajemennya kan gitu. Jadi karena hal-hal yang kayak gitu tuh jadi parkir yang susah. Ada lagi nih ada untuk institusi pemerintah, mereka ada disable parking tapi jalan masuk ke dalam kantornya tangga. Jadi mau gimana coba kalau yang kursi roda? Cuman boleh di parkiran aja. Berarti nggak bisa sampai masuk ya. Jadi pikirkan secara menyeluruh. Dan ada beberapa yang kayak toilet juga gitu. Di beberapa fasilitas umum memang mungkin sudah ada gitu. Tapi kayak misalnya masuknya tuh kursi roda nggak muat. Jadi benar-benar kalau kita gini kejepit tangannya gitu. Jadi benar-benar kayak cuman sekedar oh ya peraturannya mungkin harus ada, udah sekedar ada tapi benar-benar nggak dipikirin gitu. Dan ada tuh yang kayak misalnya tempat duduknya kan harus ada kayak banisternya gitu. Tapi gimana coba kalau misalnya dia mau pegangan di situ kalau ketinggian. Jadi hal-hal yang kayak gitu tuh harus benar-benar kenapa udah ada
peraturannya gimana, cara bikinnya, apa aturannya gitu, pasti karena udah diperkirakan kan gitu. Kalau misalnya kita untuk menghemat jadi hemat-hemat jadi nggak bantu kan. Jadi hal-hal yang kayak gitu sih. Sip, seru banget. Nah itu makanya nanti kalau jangan sampai kita yang nggak disabilitas parkir di tempat orang disabilitas sering walaupun kelihatannya kosong ya gitu, walaupun jarang-jarang misalnya gitu, tapi kalau mereka datang kan kasihan kan gitu. Terus udah gitu manajemen nih gedung umum ya. Iya. Kayaknya tuh semua ya setidaknya fasilitas umum lah, kayak pom bensin atau udah ada lah gitu. Kayak kalau misalnya kayak di Thailand atau misalnya di Malaysia gitu, udah ada pom bensinnya tuh memang benar-benar yang untuk disabel gitu. Jadi udah enak ya gitu. Jadi kalau mereka mau jalan-jalan juga udah bisa ya kan. Kalau sekarang memang benar-benar masih susah gitu. Iya, belum menganggap ya tadi belum diberikan hak yang sama gitu ya. Jadinya malah dianggap menyusahkan. Iya, masih kan? Kayak manusia kelas 3 ya, warga negara kelas 3. Iya, benar. Itu yang harus diubah mindsetnya. Nah, mudah-mudahan yang dengar, yang lihat video ini gitu ya, baik yang disabilitas maupun yang nggak disabilitas itu kita saling bantu nih supaya pemerataan tadi hak semuanya dapat haknya, supaya bisa tadi aktualisasi diri lebih bisa lagi gitu, supaya banyak karya-karya nih dari semuanya gitu. Oke, sip. Aku rasa kita cukup. Sebentar, dilihat dulu. Oke, ya, sip. Kalau begitu, jangan lupa tadi nih rangkumannya. Jangan lupa teman-teman yang mau support nih, Mbak Sinta akan melakukan support doa juga boleh. Support doa juga boleh, doa penting. Selain itu juga donasi. Gitu ya. Terus kalau misalnya ketemu di jalan, jangan lupa say hi, sapa gitu ya, atau ngobrol-ngobrol mungkin, saling menginspirasi juga gitu ya. Juga kalau bantu, nah tadi ya kalau bantu tanya dulu butuhnya apa, terus parkir, jangan parkir di tempat yang jangan parkir di tempat yang nggak seharusnya, maksudnya untuk penyandang disabilitas ya untuk penyandang disabilitas kita jangan parkir di situ. Walaupun kosong ya. Walaupun kosong, benar. Terus udah gitu manajemen gedung umum gitu kalau menyediakan fasilitas itu yang aksesibel. Kalaupun ada itu harus dipikirkan lebih detail lagi. Iya, dan harus di training ya. Di training karyawan-karyawannya biar paham. Oke, semoga menginspirasi teman-teman. Terima kasih atas waktunya, atas perhatiannya. Kita ketemu lagi di acara berikutnya nih. Nanti kalau habis dari Asia Tenggara kita ini lagi ya, webinar lagi. Oke, terima kasih. Dah.